sebuah mandalika. Istilah Terengganu pun sebenarnya berasal daripada istilah Kawi, yaitu istilahnya Terenggana, Taranggana, yang dalam bahasa Jawa kuno atau Kawi berarti gugusan bintang-bintang. Sebutannya Terenggano mengikut lidah Jawa. Kalau Jawa itu Jowo, masa Depa jadi Depo. Jadi Terenggana jadi Terenggano, lidah Jawa itu. Tulisan Jawi pada inskripsi Terengganu adalah masih bertaraf berbentuk awal. Kebanyakan huruf yang sepatutnya diberi titik tidak diberi titik. Jadi kalau kita hati-hati melihat batu bersurat Terengganu itu, banyak huruf yang tidak menggunakan titik, seperti dalam tulisan Arab. Misalnya orang sukar membezakan nun dengan ba sebab tak ada titik, atau ha dengan jim tak ada titik, begitu ta dan nya tak ada titik. Dan untuk melihat tulisan Jawi Terengganu, batu bersurat Terengganu itu, orang selama ini saya fikir, menurut tanggapan saya, banyak yang salah baca. Kerana sayang sekali kita tak boleh gunakan slide ya, sebab masa terbatas. Misalnya ejaan. Sebab ejaan Jawi itu kita harus baca melalui lekuk, berapa lekuk yang ada. Jadi kerana itu Profesor Said Najib membaca lekuk sin, nun, ta, alif, ba tu dia kata sanabi. Sebab lekuknya itu. Padahal perkataan itu perkataan Kawi. Santabia. Bukan sanabi, santabia. Dan begitu juga huruf-huruf lain. Perkataan orang. Nge itu tak ada titik. Lepas itu perkataan asa. Asa Dewata Mulia Raya. Elok saya bacakan perkataan-perkataan yang ada pada batu bersurat itu, yaitu nang misalnya. Nang ini nun ngang tapi tak ada titik. Jadi saya menduganya dengan melihat rumah. Masa saya sekolah dulu, kalau lekuk-lekuk tulisan Jawi itu dinamakan rumah. Jadi rumah nun, rumah nga. Maknanya dalam bahasa Kawi, bukan bahasa Melayu, nang itu, ialah demikian. Kemudian uar. Dalam bahasa Kawi, uaran. Maknanya mengumumkan. Nah, dan bahasa Terengganu, karena yang menulis itu mungkin dia tahu logat Terengganu, ditulis uarang. Lantaran ditulis uarang, maka orang membacanya sebagai orang. Padahal uarang yang berarti mengumumkan, memaklumkan. Hari ini istilahnya uar-uar, diwar-warkan. Lepas itu perkataan Santabia yang saya sebut tadi. Santabia, perkataan Kawi dari Sanskrit ke Santabia atau ke Santawia berarti ampun. Saka, satu lagi perkataan Kawi ialah karana. Saya harus lihat. Coba kita lihat bahasa ini. Kita lihat sisi E dulu, yaitu batu bersurat itu ada 4 sisi. Saya namakan sisi pertama itu sisi E. Maksudnya itu sisi E1. Susah sedikit kalau tak pakai
slide. Ya, saya harus mencari. E1 bahasanya, bahasa kawinnya itu Rasulullah dengan Nang Uwarang Santabia mereka saka. Tadi dah saya katakan Nang itu ialah demikian, ya. Nahan atau nahan, nan atau nahan. Bila masuk dalam bahasa Melayu kita kata nan, yang, tapi sebenarnya demikian. Kata uwaran daripada uwar-uwar, kata saka berarti kerana. Rasulullah dengan Nang Uwarang Santabia mereka saka. Mereka saka itu artinya kerana mereka. Dia terbalik itu bahasa itu, macam Sanskrit. Kerana mereka. Lepas tu baris kedua, muka E atau sisi itu, asa pada Dewata Mulia Raya. Nah, asa itu dalam bahasa Kawi berarti mengharapkan, menginginkan. Pada, kita kata pada hari ini maknanya lain. Pada di sini bahasa Kawi berarti syurga. Dunia syurga lah, dunia syurga. Dewata Mulia Raya, Tuhan. Jadi Tuhan beri hamba meneguhkan agama Islam. Nah, itu bahasa Melayu. Jadi sebenarnya baris dua itu saya tafsirkan mengharapkan syurga Dewata Mulia Raya, beri hamba meneguhkan agama Islam. Justru karena mengharapkan syurga Dewata Mulia Raya itu saya berusaha meneguhkan agama Islam. Bacaan baris ketiga, dengan benar bicara, Dharma meraksa. Dengan benar bicara artinya dengan membicarakan, dengan memperkatakan undang-undang. Dharma itu undang-undang. Ini konsep Buddha. Jadi selama ini banyak saya lihat kawan-kawan mereka yang membaca batu surat, dia kata dharma. Dia tidak ada kena mengenai dharma, tapi dharma, undang-undang. Bagi melindungi sekalian hamba Dewata Mulia Raya. Benar, perkataan benar itu juga perkataan Melayu, dalam bahasa Jawa kunonya artinya lurus atau baik atau benar. Wicara, bahasa Kawi berbicara. Dan dharma, yang saya katakan tadi, undang-undang. Meraksa, melindungi. Dharma meraksa. Dengan benar bicara, dharma meraksa. Itu undang-undang, itu undang-undang Islam yang dipaparkan pada batu surat itu, melindungi bagi sekalian hamba Tuhan, hamba Dewata Mulia Raya. Baris keempat, muka E. Di benua Ko ini, penantu agama Rasulullah wassallallahu alaihi wasallam. Ini ada perkataan raja yang bersambung pada baris yang kelima. Selama ini kaf waw, huruf kaf waw itu orang baca ku. Di benua Ku ini sebenarnya bukan ku, tapi ko. Artinya kau di benua, di negerimu ini. Benua itu negeri. Di benua kau ini, penantu itu artinya yang menetapkan perintah tetap Allah atau kesinambungan ajaran agama Islam itu ditetapkan. Jadi saya tafsirkan di negeri kau ini yang menetapkan kesinambungan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Raja Mandalika yang menetapkan itu adalah Raja Mandalika. Mandalika ini yang memerintah, yang berkuasa. Mandala itu artinya wilayah atau bulatan. Yang benar bicara, Sablah. Sablah ini bagi pihak Dewata Mulia Raya. Jadi Raja Mandalika artinya raja wilayah yang lurus berbicara di pihak Dewata Mulia Raya. Di dalam bumi, baris ke-6, E6.
di dalam bumi, dalam negeri atau di dalam wilayah. Penentua itu fardu, undang-undang itu atau perintah tetap ilahi itu fardu, diperlukan, wajib. Kesinambungan itu wajib pada semua raja wilayah jajahan. Raja wilayah jajahan itu ialah Mandalika tadi, Raja Mandalika. Perkataan bumi, kita tahu dalam bahasa Melayu bumi tanah. Di dalam bahasa Wakawi juga berarti tanah dan juga berarti negeri atau wilayah. Dan penentua itu memberi perintah yang tetap kepada. Baris ketujuh, halaman E, Mandalika Islam menurut Satitah Dewata Mulia Raya. Sebab bila kita coba bayangkan, setiap baris itu, tulisan Jawi itu tidak tamat ya, disambung. Dia karena itu kadang-kadang atasnya perkataan raja, bawahnya lika. Tapi sebab man itu dah haus, tak nampak manda. Tapi perkataan itu sebab Mandalika, Raja Mandalika Islam. Menurut Satitah, sa artinya seluruh atau walau apapun titah. Satitah Dewata Mulia Raya. Titah bahasa Kawi artinya perintah, rancangan atau aturan. Titah Dewata Mulia Raya artinya titah Tuhan, titah Allah. Dengan benar